Di satu sisi kita sangat memaklumi ya bagaimana atensi dari para kawan-kawan seniman, karena saya juga pernah terlibat ya secara langsung sebagai ketua Dewan Kesenian. Salah satu kendala kita para seniman ini untuk bisa mengoptimalkan ekspresi ya, kreativitas dan karya mereka adalah kurangnya fasilitas. Dalam hal ini tentu adalah bagaimana mereka bisa mengeksplor seluruh kemampuan dan kreativitas mereka. Salah satu tentu adalah tuntutan adanya sarana, fasilitas. Dan melihat dari sejarah, Balai Pertemuan memang punya historis yang kuat dalam kaitan pengembangan seni budaya, khususnya di Kota Palembang. Jadi bukan hanya sekadar cagar budaya, peninggalan dari sejarah ya, tapi juga memiliki nilai-nilai budaya, nilai-nilai seni. Karena di situ dulu tempat pusat aktivitas para seniman, para budayawan untuk mereka menggelar ya, kreativitas, ekspresi mereka, karya mereka untuk dipublish ya kepada masyarakat. Pak Suparman setuju gedung Balai Pertemuan itu dibuat untuk Basnas apa buat seniman? Sebetulnya sejak saya ketua Dewan Kesenian dulu sudah kita usulkan Balai Pertemuan itu untuk sebagai pusat ya. Mengapa kita berpikir ke situ? Karena kita ingin ada mata rantai tempat-tempat wisata ya, tempat-tempat wisata yang ada di Kota Palembang. Salah satu tempat strategis itu ada BKB, kemudian juga rantainya ke bawah jembatan Ampera ya. Kemudian sekarang ada Lambidaro, dan sempat juga tempat berekspresi kawan-kawan ini di Sudirman pedestrian. Nah, sekarang pedestrian sudah digeser ya, sudah dipindah ke Lambidaro. Nah, supaya mata rantai ini tidak terputus, ya salah satunya yang paling potensial itu adalah Balai Pertemuan. Saya kira kita perlu duduk satu meja, ya, pihak pemerintah kota, eksekutif, legislatif, pemangku kebijakan, para penggiat seni budaya. Mari kita mencari solusi yang terbaik. Kak Parman sepakat dah, ada 219 cagar budaya yang ada di Palembang ini, tapi si kok pun tidak katik terregister. Kalau disebut dengan darurat cagar budaya, sepakat tidak? Sangat relatif ya, tergantung sudut pandang ya. Darurat dari cagar budaya, mananya, cagar budaya. Tapi mungkin darurat dalam kita untuk memelihara cagar budaya ya bisa saja ada pemikiran pendapat seperti itu. Yang penting sekarang ini kita tidak perlu mengeluh, tapi bagaimana kita mencari solusi ya. Kita harus optimis karena saya juga bagian daripada seniman, jadi merasakan juga apa keluhan-keluhan, aspirasi dan isi hati dari kawan-kawan seniman. Tapi kita tentu tidak hanya sebatas kita berkeluh kesah, kita hanya melakukan protes, tapi kita juga memberikan way out ya, jalan keluar, solusi. Kepada Pemkot ya. Palembang. Pada Pemkot saya kira saatnya, kalau kita ingin bicara tentang sebagai city tourism ya, tourism city, sebagai kota wisata, tentu aspek yang salah satu faktor yang menentukan itu adalah seni budaya. Ya. Oleh karena itu, mari kita berdayakan aset-aset yang ada. Kalau memang memungkinkan ya, mungkin kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan sudah mulai dipikirkan untuk menganggarkan secara khusus bagaimana kita memberdayakan aset-aset budaya ya, aset-aset sejarah untuk pengembangan seni budaya yang nanti tentu berdampak positif pada peningkatan pariwisata. Ya, kita banyak aset ya di bawah jembatan Ampera itu, kalau memang itu dimanfaatkan, ada dianggarkan ya, diprogramkan, saya kira kawan-kawan seniman tidak perlu cari-cari tempat yang lain. Saya kira juga tuntutan terhadap Balai Pertemuan juga tidak akan sekencang sekarang. Karena apa? Karena ada tempat ekspresi. Nah, kita sangat prihatin. Kawan-kawan seniman, terutama secara lembaga adalah Dewan Kesenian Palembang, itu tidak memiliki tempat. Ya. Dulu ada sekretariat di belakang kantor kebudayaan pariwisata, tapi ternyata tergusur untuk kepentingan lain ya. Saya kira ini mari kita berpikir positif, bagaimana kita mencari solusi sehingga Palembang sebagai kota wisata, kota budaya ini tidak hanya sekadar lip service, tidak hanya sekadar wacana, tapi memang konkret ada. Ya, pada saat
para tamu wisatawan dari luar datang ke Palembang, mereka ingin melihat apa aktivitas seni budaya, ada tempatnya. Kalau dipakai oleh Basnas, gimana pendapat Pak Suparman Balai Pertemuan? Saya berpikir agak beda ya. Mungkin unsur kesiapan anggaran. Ya, kesiapan anggaran. Kita tahu lah Basnas kan ada anggaran ya. Barangkali untuk pemeliharaan, terlepas konteksnya untuk kepentingan apa, tapi saya kira dalam kaitan untuk maintenance. Politik anggaran ya. Ya, maintenance, bahwa Basnas ini punya anggaran yang bisa dimanfaatkan barangkali untuk pemeliharaan. Tapi kalau untuk peruntukan saya kira kurang efektif ya. Karena kita yang paling penting apa orientasi kita? Untuk peruntukannya kah? Ataukah untuk sekadar itu bisa difungsikan, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan, artinya perawatan, pemeliharaan dan lain sebagainya. Belum satu persepsi dalam melihat bagaimana pentingnya kita membangun karakter building, membangun sumber daya manusia dalam bidang seni budaya. Artinya cuma ada mindsetnya aja Pak ya, kendalanya di situ bukan karena Ya, kendala tapi ini kan teknis. tentu kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Tidak hanya ini kita bisa kita bisa menjustifikasi bahwa ini kesalahan wali kota, karena ada banyak pihak, ada eksekutif, ada legislatif, ada pelaku sendiri ya. Jadi ini tiga pihak ini harus betul-betul bersinergi, menyamakan persepsi, kemudian membuat formulasi seperti apa sebetulnya yang kita harapkan, kita mau